Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri atas Almer Janatan, Gazanfar Muhammad, Nikal Ahmad Al-Fahrezi, Ataya Kwamila Imam, Diandra Khadijah, saya sendiri Rami Zainayah, dan Izati Asya Hafiza. Dan hari ini kami akan mempersembahkan video podcast yang berjudul Kekerabatan Matrilineal. Di Indonesia terdapat dua sistem kekerabatan, patrilineal dan matrilineal. Patrilineal adalah garis keturunan dari pihak ayah, sedangkan matrilineal adalah garis keturunan dari pihak ibu. Nah, hari ini yang akan kita bahas adalah sistem kekerabatan matrilineal. Dalam adat di suatu masyarakat, perempuan pun bisa memegang peranan penting yang bernama matrilineal. Tidak hanya laki-laki dong, yaitu suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak perempuan atau pihak ibu. Dalam hal ini, perempuan bisa mewariskan gelar dan kekuasaannya dalam adat pada keturunannya. Kata matrilineal kerap disamakan dengan matriarkial. Meskipun pada dasarnya memiliki makna yang berbeda, matrilineal sendiri mengacu pada garis keturunan, sementara matriarkial mengacu pada sistem kepemimpinan dan budaya. Tepatnya, matriarkial adalah kepemimpinan yang didominasi oleh perempuan. Namun, seiring dengan berjalannya sejarah, masyarakat di seluruh dunia mulai membungkuk ke budaya patriarki. Nilai-nilai dari budaya patriarki masih diserap hingga kini. Akan tetapi, masih ada masyarakat matrilineal yang masih bertahan. Melansir berbagai sumber, ini dia 5 masyarakat di Indonesia yang masih menganut sistem matrilineal. 1. Suku Minangkabau. Suku Minangkabau atau yang sering disebut Minang merupakan entitas kultural dan geografis yang ditandai dengan penggunaan bahasa, adat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal dan identitas agama Islam. Pada suku tersebut, sistem matrilineal yang mereka anut adalah ayah adalah tamu dalam sebuah keluarga. Dalam sistem Minang yang bertugas memberikan pengajaran kepada anak bukanlah ayah, melainkan paman atau yang dikenal dalam suku Minang dengan sebutan mama. Secara geografis, Minangkabau meliputi daratan Sumatera Barat, separuh daratan Riau, bagian utara Bengkulu, bagian barat Jambi, pantai barat Sumatera Utara, barat daya Aceh, dan Negeri Sembilan di Malaysia. 2. Suku Semende. Suku Semende merupakan salah satu suku bangsa di Indonesia yang menganut sistem matrilineal. Kedudukan seorang anak perempuan dalam keluarga menjadi sangat vital dalam sistem adat Semende atau matrilineal, penyimpan tunggu tubang dari kehidupan suatu kaum atau keluarga. Suku Semando bertempat tinggal di Pulau Panggung dan Muara Enim, sedangkan Semende Lembak tinggal di Kecamatan Pulau Beringin, Sungai Are, Sindang Danau, dan Kecamatan Mekakau Ilir di Kabupaten Ogan, Komering Ulu Selatan. Mereka juga tinggal di Kecamatan Semendo Darat Laut, Semendo Darat Tengah, Semendo Darat Ulu, dan sebagian lainnya berada di Kota Prabu Mulih, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu. 3. Suku Enggano. Suku Enggano menetapkan perempuan sebagai pewaris suku dan sebagai garis keturunan matrilineal. Dalam marga suku diwariskan berdasarkan marga ibu. Suku Enggano menciptakan garis keturunan matrilineal mungkin karena seringnya terjadi peperangan antar suku dan kegiatan dari para lelaki suku ini. Suku Enggano adalah penghuni asli Pulau Enggano dan 4 pulau di sekitarnya yang merupakan salah satu wilayah terluar Indonesia. Di sebelah barat Pulau Sumatera, lebih tepatnya berada di Provinsi Bengkulu. Tahukah kalian, selain di Indonesia, banyak juga negara luar yang masih menerapkan sistem kekerabatan matrilineal atau garis keturunan ibu, yaitu 1. Masuo, Tiongkok. Masuo merupakan satu-satunya sistem matrilineal yang masih bertahan hingga kini di Tiongkok. Kelompok etnis ini tinggal di Provinsi Yunnan dan Sichuan di Tiongkok yang dekat dengan perbatasan dengan Tibet. Dari The Independent, masyarakat Masuo dikenal dengan sebutan Nakhi atau etnis minoritas. Etnis Masuo sudah menjalankan sistem matrilineal selama ribuan tahun lamanya. Selain itu, perempuan di etnis Masuo ini juga tidak menikah. Jika mereka memilih untuk memiliki pasangan, keduanya tidak hidup bersama dan ibu memainkan peran utama dalam membesarkan anak-anak. 2. Umoja, Kenya. Di daratan Afrika juga masih ada suku yang menganut sistem matrilineal. Salah satunya adalah suku Umoja yang berasal dari tanah tak bertuan yang berada di desa Padang Rumput Samburu, Kenya Utara, Afrika Timur. Uniknya, mereka melarang pengunjung laki-laki untuk datang ke daerah mereka. Bahkan, mereka sengaja memasang pagar berduri untuk mencegah datangnya pengunjung laki-laki. Umoja juga dikenal dengan tempat para penyintas kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender. Ibu pemimpin Umoja, Rebecca Lolosoli, mendirikan desa tersebut pada tahun 1990 dengan 15 orang yang selamat dari pemerkosaan tentara Inggris. Rebecca sendiri mendapat hukuman pemerkosaan karena menyebarkan hak-hak perempuan di desanya. Dan yang terakhir, nomor 3, Bribri, Costa Rica.
Bribri adalah penduduk asli yang ditemukan di Provinsi Limon di Costa Rica dan Panaman Utara, tepatnya berada di Amerika Tengah. Berdasarkan data sensus, orang Bribri berjumlah 12.000 dan 35.000 anggota suku. Sebagaimana diwartawakan The Independent, masyarakat Bribri masih menjalankan sistem matrilineal. Perempuan mewariskan tanah pada anak-anak mereka, orang Bribri juga memiliki klan yang ditentukan oleh ibu mereka. Mereka juga masih mewariskan berbagai tradisi kepada generasi selanjutnya. Dalam tradisi masyarakat Bribri, hanya perempuan yang diizinkan untuk menyiapkan minuman kakao tradisional, yang digunakan dalam ritual sakral untuk memberi mereka keunggulan spiritual tertentu. Legenda Bribri mengatakan bahwa pohon kakao dulunya adalah seorang perempuan yang diubah menjadi pohon oleh para dewa. Naomi Blanco Salazar, seorang ibu kepala Bribri dari Amubri, Costa Rica, mengatakan kepada Courtney Parker bahwa wanita adalah pewaris kehidupan. Kita harus mengemban misi yang dengan bangga dipercayakan oleh Sibu, dewa Bribri, dengan bermartabat. Kita harus berusaha untuk membangun cara-cara hidup yang berharga bagi masyarakat. Energi Ibu Pertiwi adalah kekuatan yang tumbuh dalam roh kita, katanya. Nah, selesailah video kami mengenai kekerabatan matrilineal. Sebelum kita selesai, mari kita mengulangi kembali informasi yang tadi baru saja diberikan. Mulai dari apa itu matrilineal. Matrilineal adalah garis keturunan dari pihak ibu, yaitu suatu adat masyarakat yang mengatur alar keturunan berasal dari pihak perempuan atau pihak ibu. Jadi, perempuanlah yang mewariskan gelar keturunan. Tidak hanya mengatur garis keturunan, masyarakat berikut pun memiliki budaya matriarkial, di mana perempuan secara harfiah adalah faktor pengarah dominan dalam segala hal. Nah, sekarang kita sudah sampai di akhir podcast. Terima kasih untuk para pendengar yang sudah mendengarkan. Semoga informasi yang kita berikan menambahkan ilmu dan bermanfaat. Mengucapkan selamat tinggal benar-benar sulit. Tetapi saya mengucapkan selamat tinggal dengan harapan bahwa kita akan bertemu lagi di suatu hari nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.